sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Kasman dari Biro PBJ saat ini bekerja, yang insya Allah selama 2 kali 45 menit ke depan akan memandu Zoom meeting ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kelas khusus Zoom meeting MS Training and Consulting yang saya yakin tentunya dengan berbagai macam kesibukan, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, ada ABT yang harus diselesaikan, namun berkenan bergabung pada Zoom meeting siang menjelang sore ini. Yang terhormat Pak Muklis, Pak Muji Santosa selaku founder dan direktur pengembangan program MSTC, selamat siang. Salam sejahtera, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Prof. Muklis yang didampingi oleh Pak Buk juga yang on the way ke Malang, yang senantiasa juga hadir di setiap acara kita ini. Salam sejahtera juga Pak Prof. Teristimewa pada saat ini telah hadir di tengah layar kita Bapak Dr. Rahmadin MY AKS MSI selaku narasumber pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak diberikan kesehatan ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau adalah Kepala Biro PBJ Setda Prop Kalimantan Selatan, yang sebenarnya sebelum di sini beliau pernah mengemban beberapa jabatan yang amat variatif, yaitu diantaranya pernah jadi Kepala Bidang Kebersihan Dinas Perumahan dan Kebersihan, kemudian pernah jadi Kepala Bagian Humas, Sekretaris Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang ini adalah menjadi Kepala Biro PBJ di Setda Prop Kalsel. Dan itu demikian juga dengan pendidikan beliau yang beliau tempuh amat sangat variatif juga. D4-nya di STKS Bandung, S1-nya Manajemen Pemerintahan IIP, S2-nya Manajemen Perencanaan di Makassar, dan S3-nya itu adalah Ilmu Lingkungan di Malang Brawijaya. Jadi amat variatif sekali. Nah, pada hari ini beliau berkenan berbagi salah satu topik yang sedang trending dan hits saat ini, khususnya di kalangan pelaku PBJ, yaitu tentang transformasi digital PBJ untuk P3DN. Yang mana pada kesempatan hari ini Pak Rahmadin, demikian beliau akrab disapa, akan menyampaikan tentang bagaimana menghadapi disrupsi dengan melakukan strategi akselerasi transformasi digital PBJ untuk peningkatan penggunaan PDN, yaitu dengan pendekatan sinergi P3DN di era puncak. Saya juga kurang tahu nih sebutannya atau penyebutan yang benar apa nih, puncak mungkin ya, merupakan oleh-oleh yang beliau dapatkan dari Cornell University, nanti akan beliau jelaskan. Nah, sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa agar acara ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan kita diberi kemudahan pemahaman. Tak lupa, semoga pandemi yang berlangsung sekarang ini cepat berlalu. Mungkin saja di antara kita, kerabat, keluarga, sahabat kita yang ada yang sedang sakit, atau mungkin dalam masa penyembuhan. Nah, semoga cepat diberi kesembuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Terima kasih. Nah, perlu saya sampaikan sebelum narasumber menyampaikan materinya, bahwasannya acara kita ini berlangsung 2 sesi. Sesi pertama sekitar 45 menit itu adalah penyampaian materi, kemudian sesi kedua 45 menit lagi adalah diskusi. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu, bisa menekan fitur raise hand dan
atau menulis di kolom chat. Nanti akan dipersilahkan sesuai dengan urutannya. Kemudian jangan khawatir, mungkin nanti ada rekan-rekan yang bertanya mana link absennya, mana link absennya. Nah, link absen itu akan disampaikan setelah materi disampaikan oleh narasumber dan akan ditutup 20 menit setelah acara berakhir. Nah, kemudian jangan khawatir juga, sertifikat juga dapat di-download pada link MS yang nanti akan disampaikan paling cepat 2 kali 24 jam dan tidak melayani perbaikan sertifikat. Jadi harap Bapak Ibu sekalian dalam mengisi link absennya harus menuliskan nama kemudian instansinya dengan benar. Demikian kami sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, layar dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rahmadin. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kasman yang sudah memoderatori acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Haji Santosa, Bapak Kasman sebagai moderator, ada saya Bapak Muklis, serta seluruh peserta Zoom meeting Haji Santosa Training and Consulting. Selama 40 menit ke depan, saya akan membahas tentang strategi akselerasi transformasi digital pengadaan barang dan jasa untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang inline dengan tagline kita, yaitu sinergi P3DN di era digital. Bapak Ibu seluruh peserta Zoom meeting, slide ini adalah pengantar untuk profil saya, nomor telepon, alamat email, dan website pribadi saya, rahmadin.net, ada di layar. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mau bergabung di media sosial, silakan scan barcode yang tersedia di sebelah kanan itu. Maka kita akan saling terhubung dengan media sosial. Dan untuk melengkapi hasanah pengetahuan kita bersama, dan tentu saja setelah beberapa strategi transformasi digital saya sampaikan, kita yang awalnya P3DN endemik akan menjadi P3DN pandemik. Baik, Bapak Ibu sekalian, slide ini perlu saya sampaikan. Mana tahu kita pernah satu alma mater, atau pernah tinggal di satu kota, atau kita punya langganan warung makan di warung yang sama, lalu mana kos. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi, saya beberapa waktu yang lalu mengikuti diklat hampir 2 bulan, baik secara online dengan Kominfo RI dan Cornell University Amerika terkait Digital Leadership Academy atau DLA dengan tema Transformation Input Power. Dan saya berpikir ilmu transformasi digital ini harus saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua tentu sebagai leader, sesuai dengan tupoksi masing-masing, perlu memahami secara jelas apa itu buka di dalam konteks pengadaan barang dan jasa, agar Bapak Ibu sekalian, terutama saya, bisa lebih siap untuk menghadapi disrupsi implementasi Impres nomor 2 tahun 2022 tentang P3DN pada proses pengadaan barang dan jasa. Dan saya akan kupas branding dari KUKA dalam dimensi P3DN. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita berpantun ria dulu. Haji Kosasih dan Haji Kodir bersama-sama membeli warung di Ibu Menang. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Pasar Minggu, Kelurahan Kedaten. Nikmati sore, nikmati rasa. Materi hari ini tentang P3DN. Acara berlangsung difasilitasi oleh Pak Haji Santosa. Tangan dulu dong. Mantap.
Baik, kita lanjut. Arahan Presiden terkait pengadaan barang jasa ada 3 hal yang beliau tekankan. Pertama, tingkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, tingkatkan porsi UMK dan koperasi di dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, percepat penyerapan dana di APBN maupun APBD melalui e-katalog dan e-marketplace. Saya perlu menggarisbawahi bahwa di sini disebutkan e-katalog dan e-marketplace. Selanjutnya, dukungan terkait penggunaan produk dalam negeri. Regulasinya sudah terlalu banyak, mulai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, kemudian PP 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, kemudian tentu saja Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan di situ e-katalog lokal, kemudian juga ada SE Mendagri dan KPB Nomor 1 Tahun 2001 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan akhirnya Impres Nomor 2 Tahun 2022 tentang P3DN. Baik, materi saya ini juga terinspirasi dengan tulisan atau video dari Bapak Yanuar Nugroho yang bicara terkait VUCA. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tema besar dari hidup kita ini adalah ketidakpastian. Jadi ada satu terminologi yang awalnya muncul di ranah militer, memetakan dan mengidentifikasi tantangan di dalam kehidupan. Terminologi tersebut dinamakan dengan VUCA. Jadi bagaimana kita hidup dalam dunia yang mendapatkan karakteristik VUCA ini dan bagaimana kita mesti menanggapinya. Sebagai ilustrasi, VUCA atau VUCA, V-nya volatility, U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah complexity, dan E-nya adalah ambiguity. Jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dalam bahasa Indonesia-nya, volatility adalah suatu perubahan yang sebenarnya cepat, kemudian uncertainty perubahan atas ketidakpastian, dan C itu adalah complexity, dan E-nya itu adalah ambiguity atau kemenduaan atau ketidakjelasan. Jadi volatility adalah terkait dinamika dan kecepatan perubahan. Jadi meningkatnya percepatan perubahan untuk percepatan keputusan. Karena perubahan terjadi secara cepat tanpa kita menyadari. Jadi respon yang dituntut oleh para leader, baik itu penganggaran, kuasa penganggaran, kemudian pejabat pengadaan ataupun kelompok pemilihan, dan kita semua yang ada di ruangan Zoom meeting ini perlu respon yang dituntut dengan segera. Karena struktur regulasi dan kontrol biasanya tidak berfungsi dalam perubahan yang sangat cepat. Kemudian uncertainty perlu juga kita support. Karena tahun 2020 kita dilanda pandemi, dan 2021 kita diminta oleh Bapak Presiden untuk mengedepankan produk P3DN di dalam pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi tidak masif, sehingga instruksi yang disampaikan tadi cukup jelas dan perlu kita tindak lanjuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, LKPP telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik. Di sini perlu saya jelaskan bahwa ada 2 hal yang disampaikan oleh Perlem LKPP ini, yaitu toko daring dan katalog elektronik. Akan tetapi
Juklak dan Jakubisnya tidak diterbitkan secara bersamaan pada tahun 2021 karena Peraturan LKPP tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik nomor 122 tahun 2022 baru terbit di bulan April. Bukan di tahun 2021, tapi di tahun 2022. Sehingga ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menyebabkan disrupsi. Secara teoritik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi munculnya impres ini menyebabkan disrupsi. Karena kita semua tidak siap. Atau boleh dikatakan belum siap untuk menerima hal ini. Dampaknya urusan PD3DN seperti menjadi autopilot. Karena KLPD diminta untuk berkreasi sendiri dengan regulasi yang sangat-sangat terbatas. Kita pasti ingat, pada tahun 2021 kita diminta berkreasi untuk membuat aplikasi bila pengadaan sendiri-sendiri atau bergabung dengan para unicorn seperti Bismarket, seperti Buka Pengadaan, atau Grab, atau Gojek, atau Blibli, atau Benika, atau Shopee, atau kita harus berjuang sendiri-sendiri. Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan ada yang namanya sosialita. Sistem order, pokoknya tanah laut belakang ini, saya juga tidak perlu tahu panjangnya apa. Sehingga dengan berjuang sendiri tersebut, kita dipaksa untuk membuat aplikasi sendiri dengan biaya sendiri, dan setelah running well, kita diminta untuk integrasi dengan websitenya dari LKPP. Dan kemudian ditetapkan menjadi PPMSI. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa Impres nomor 2 tahun 2022 ini menyebabkan disrupsi? Karena kita kupas sedikit tentang volatility. Perubahan yang sangat cepat tanpa kita siap terhadap perubahan yang sangat cepat tersebut. Bahkan kita harus menepiskan teori-teori manajemen seperti yang dikemukakan oleh pakar manajemen George Terry bahwa seyogyanya semua proses dimulai dari planning, kemudian organizing, kemudian evaluating dan controlling. Tiba-tiba kita dipaksa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan kewajiban anggaran 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa untuk prioritas pada UMKM. Target belanja secara nasional 400 triliun dan target realisasi adalah 1 juta produk UMKM di e-katalog. Sehingga kita dipaksa untuk berinovasi untuk melaksanakan P3DN ini dengan baik dan benar. Padahal kita tahu bahwa seyogyanya regulasi dulu baru keluar, baru implementasi di lapangan. Tapi dengan Impres nomor 2 tahun 2022 ini, kita dipaksa untuk berbarengan melaksanakan, sehingga berdampak luas terhadap kesiapan para leader, baik itu pimpinan daerah, penganggaran, kuasa penganggaran, jabat pengadaan, ataupun yang lainnya. Baik, dengan adanya Impres nomor 2 tahun 2020 ini menyebabkan pemerintah daerah diharapkan aware terhadap peningkatan perekonomian daerahnya dengan baik dan benar, dengan mengedepankan pemerataan perekonomian, integrasi dan terdigitalisasi, dan kemudahan akses di dunia usaha. Saya perlu menyampaikan bahwa proses perjalanan Impres nomor 2 tahun 2022 menyebabkan ketidaksiapan. Ketidaksiapan ini dimulai dari pemerintah daerah, penyedia, kuasa penganggaran atau penganggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan,
Hotmail, serta penyedia itu sendiri. Belum siap untuk digital. Belum siap untuk melaksanakan transformasi. Baik. Kenapa P3DN menjadi disrupsi? Karena kita tahu bahwa prinsip procurement adalah efisiensi, efektivitas, terbuka, bersaing, adil, dan seterusnya. Secara teorinya, dimulai dari perencanaan pengadaan, yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pengadaan, sampai pada strategi pekerjaan. Tapi tahun lalu kita menyusun spesifikasi teknis barang yang mau kita beli, dan di saat itu belum ada atau belum muncul sama sekali UMK yang potensial. Akhirnya Impres nomor 2 tahun 2022 memaksa kita untuk lebih visioner. Kita diminta untuk melaksanakan kegiatan pengadaan mulai dari penganggaran sampai penyedia ini mengedepankan pada P3DN. Padahal saat itu kita belum menyusun P3DN, belum menyusun spek barang sesuai dengan P3DN. Terus bagaimana? Ya, kita laksanakan. Dan kedepannya saya memperkirakan disrupsi ini akan lebih luar biasa. Dan karena kita tahu bahwa urutan pemilihan penyedia barang atau konstruksi adalah pertama pre-purchasing, kedua pengadaan langsung, penjualan langsung, tender cepat, dan tender. Jadi kedepannya teman-teman yang tergabung di kelompok pemilihan akan berada di urutan terakhir untuk melaksanakan perannya di dalam pengadaan barang dan jasa. Karena pemilihan penyedia merupakan, saya ulangi, pemilihan penyedia melalui tender merupakan opsi terakhir. Dan saya berasumsi bahwa P3DN sekarang ini hanya warming up saja atau pemanasan. Karena ke depan kita tidak akan memilih barang yang sesuai dengan P3DN saja atau P3DN minded. Ke depan, seperti negara-negara maju, kita diharuskan untuk memilih barang yang SPP minded atau Sustainable Public Procurement. Jadi kalau membeli barang itu kita tidak lagi cukup bahwa barang itu merupakan produk dalam. Kedepannya akan kita diminta untuk agar barang yang kita beli tersebut tidak merusak lingkungan dan seterusnya. Jadi era disrupsi ini akan berkembang terus ke depannya. Baik, saya mau sedikit terkait pelaku pengadaan. Mengapa era disrupsi muncul di pengadaan barang dan jasa? Karena idealnya, sekali lagi idealnya, spek barang dirumuskan oleh penganggaran, kuasa penganggaran, dan pejabat komitmen, pejabat pembuat komitmen, dan dieksekusi oleh pejabat pengadaan, dan disuplai oleh penyedia. Tapi apabila di awal kita bahas tadi bahwa P3DN ini belum menjadi rohnya pengadaan tahun 2021, sehingga ada yang miss di sini. Sekarang kita berada pada posisi di bawah. Kita di posisi pejabat pengadaan dan penyedia untuk mengeksekusi pejabat institusi pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan atau memprioritaskan pada koperasi dan UMK. Karena penganggaran posisinya sudah merumuskan spek barang setahun yang lalu dan menjadi DPA atau DIPA. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bicara terkait uncertainty atau ketidakpastian. Kita dibingungkan oleh regulasi yang kadang-kadang berubah.
regulasi yang kadang-kadang selalu terlambat. Sementara eksekusi harus segera dilaksanakan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak mungkin barang atau konstruksi harus menunggu regulasi yang ada di pusat, sementara daerah perlu hal-hal yang harus dilaksanakan. Kita memiliki masyarakat yang harus segera dieksekusi kebutuhannya oleh pejabat pengadaan, oleh pejabat pengadaan atau yang lain. Kemudian, lanjut. Ya, jumlah produk yang bersertifikat TKDN sekarang ini baru 52.797 produk. Ini saya searching dari TKDN Kemenperin, dan angka tersebut belum memenuhi untuk suplai di 34 kementerian, di 33 lembaga, di 34 provinsi, di 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi apa yang harus dilakukan? Berarti pemerintah pusat harus secepatnya meningkatkan jumlah industri yang memiliki sertifikat TKDN. Dan kalau memungkinkan, agar dua lembaga ini, Survei Indonesia dan Skovindo tersebut, tidak menjadi dominan. Artinya diberikan kesempatan bagi daerah ataupun lembaga yang lainnya untuk menjadi consulting untuk P3DN. Untuk mempercepat jumlah industri yang bersertifikat TKDN. Lanjut. Kemudian kita mengarah kepada complexity. Persoalan P3DN saya pikir sangat kompleks. Karena mata rantai yang telah disiapkan ternyata belum siap. Baik dari sisi regulasi maupun operasionalnya. Banyak permasalahan yang harus dituntaskan dengan segera dengan beberapa indikator. Saya sebutkan di sini jumlah KLPD yang sudah atau belum menggunakan biaya pengadaan juga masih terbatas. Kemudian jumlah KLPD yang sudah atau belum menggunakan kata lokal juga sangat variatif. Kemudian masalah literasi digital juga ada permasalahan. Dan kemudian PMK dan koperasi yang belum siap untuk bertransformasi digital. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa literasi digital perlu saya sampaikan? Karena berdasarkan buku putih Kominfo tahun 2016, disebutkan di situ bahwa hasil survei akses penggunaan teknologi informasi di rumah tangga dan individu sebagai sasaran dari PMK dan koperasi tahun 2016 disebutkan bahwa kepemilikan akses internet di rumah tangga Indonesia baru 36%. Dengan jumlah pengguna internet hanya 31%. Atau sekitar 80,7 juta penduduk Indonesia. Walaupun angka ini terus-menerus mengalami peningkatan, sebelumnya sudah di angka 29,6%, tapi pasti pengguna internet di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kemudian kita meningkat pada indikator dari FUKA yang terakhir, yaitu E atau ambiguity. Kita dihadapkan pada pilihan karena ketidakjelasan apakah menggunakan biaya pengadaan atau indikator lokal. Jadi posisinya ada ambiguity di sini. Tahun 2021 kita diminta melaksanakan pembelian langsung dengan biaya pengadaan. Jadi tiba-tiba ada indikator lokal. Dan ternyata antara biaya pengadaan dengan indikator lokal ini tidak sinkron. Untuk biaya pengadaan dari 542 Pemda, baru 35 Pemda yang sudah menggunakan biaya pengadaan.
Jadi baru 35 Pemda yang menggunakan bilah pengadaan. Dan ada 507 Pemda yang belum menggunakan bilah pengadaan. Rincian dari 34 provinsi, ada 18 provinsi yang sudah menggunakan e-marketplace atau bilah pengadaan. Sedangkan yang belum menggunakan ada 16 provinsi. Kemudian untuk e-katalog juga ada perbedaan yang sangat jelas. Artinya ada masalah di sini. Apakah kita menggunakan bilah pengadaan atau menggunakan e-katalog? Walaupun secara proporsional keduanya berbeda, tapi tidak imbang. Seharusnya ada imbang di sini. Ada kesetaraan antara bilah pengadaan dan e-katalog lokal. Ini saya dapat dari website LKPP di tokodaring.co.id kemarin tanggal 29 Agustus. Disrupsi ini terjadi karena LKPP mengarahkan dua platform pengadaan e-3DN, lalu e-katalog dan e-marketplace atau tokodaring atau bilah pengadaan. Dalam implementasinya, dua platform ini terpisah dan menyebabkan keamanan sehingga menimbulkan ambiguity. Ini dapat kita lihat bahwa di katalog websitenya di katalog lkpp.go.id, kemudian untuk katalog tokodaring juga ada di sini. Kenapa harus berbeda? Kenapa harus dua? Kenapa tidak disatukan saja? Mari kita bahas dari data berikut ini. Nah, ini saya ulas tadi bahwa minimal 40% dari anggaran pengadaan untuk mengedepankan koperasi dan UMK, tapi bilah pengadaan dan e-katalog platformnya berbeda dan terpisah. Ditinjau dari jumlah KLPD, kemudian dari produk yang ditayangkan, kemudian penyedia barang jasa yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, kemudian adanya loss control di antara kebijakan produk yang akan tayang tersebut. Dan pencatatan transaksinya ada yang langsung dan tidak langsung di sistem pemandang LKPP. Sehingga ini yang menyebabkan disrupsi. Jadi kita perlu melaksanakan unifikasi basis data antara bilah pengadaan dengan e-katalog lokal. Itu saran saya. Jadi, ya, Impres nomor 2 tahun 2022 pada pasal 3 sebutkan bahwa merealisasikan minimum 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Tapi platform bilah pengadaan dan e-katalog memiliki basis data yang berbeda. Dan percepatan pencatatan transaksi di bilah pengadaan tidak terhubung dengan sistem modern KPP, sehingga ada permasalahan untuk menarik data berapa sih barang yang sudah dibeli, berapa transaksi dan seterusnya. Nah, kemudian saya menyoroti terkait penayangan produk yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kategori. Kenapa? Karena di e-katalog lokal, para kepala LKPPD diminta untuk menjadi agregator. Dia yang menayangkan produk, yang bikin kelahan, produk tersebut yang belum sebenarnya selesai. Jadi, nah, ini data yang saya miliki, saya dapat dari website dari LKPP.
Bela pengadaan sudah 305.000 penyedia. Kemudian jumlah produknya sudah 724. Yang agak miris adalah jumlah Pemda yang menggunakan dan yang belum menggunakan tersebut sangat berbeda antara bela pengadaan dan e-katalog lokal. Lanjut. Nah, ini data kita lihat tadi e-katalog lokal. Kita bandingkan dengan yang bela pengadaan tadi agak berbeda. Untuk bela pengadaan ada 39 Pemda yang menggunakan, terdiri dari 18 provinsi dan 21 kabupaten kota. Untuk e-katalog lokal dari 531 Pemda yang sudah menggunakan ada 34 provinsi. Jadi untuk e-katalog lokal seluruh provinsi sudah menggunakan e-katalog lokal. Tapi ini tentu saja harus kita kritisi agar ada kesesuaian, kesinkronan dengan bela pengadaan. Lanjut. Ini data yang saya dapat dari website LKPP. Terus dapat dilihat bahwa ada antara bela pengadaan dan e-katalog lokal ada yang kurang sinkron. Baik dari jumlah penyedia, jumlah produk, sampai transaksi. Seharusnya kalau kedua aplikasi tersebut ini digabung, maka informasi yang ada tersebut bisa lebih komprehensif dan detail. Sehingga pada saat ada pertanyaan berapa sih jumlah penyedia PMK di daerah Anda, kita bisa cukup mensuplai dari data di satu aplikasi saja. Mungkin juga untuk jumlah produk dan jumlah transaksi. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa platform bela pengadaan dengan platform e-katalog lokal ini memang berbeda, tapi hasilnya tidak maksimal karena berbeda. Kita tahu bahwa bela pengadaan ada agregator dari penyedia yang sudah berperan aktif lebih duluan dibandingkan e-katalog lokal, tapi untuk basis data dan sinkronisasi lebih bagus dari e-katalog lokal LKPP karena servernya jadi satu. Untuk bela pengadaan agak lambat prosesnya. Lanjut. Bagaimana mengatasi permasalahan? Untuk volatility atas suatu perubahan sangat cepat, kita tidak ada kejelasan apakah dari perencanaan dulu, apakah evaluasi dulu, maka kita yang dari sini diharapkan memiliki visi, kita harus berorientasi ke depan, dan kita harus melatih diri anggota kita agar bisa secara komprehensif meningkatkan visi melalui forum-forum seperti ini. Terus untuk uncertainty atau ketidakpastian, kita harus memahami interkoneksi dan di antara variabel yang ada. Kemudian bagaimana cara agar kita lebih berorientasi pada hasil, merangkul seluruh tantangan dan hambatan menjadi satu kesatuan dan menjadi energi positif. Kemudian untuk kompleksiti, kita harus membangun kesederhanaan, kemudian perencanaan yang strategis, dan mengubah tantangan menjadi energi positif. Lanjut. Yang terakhir adalah MBPT, kita harus membuat satu perubahan yang luar biasa organisasi kita, bagaimana organisasi kita bisa lebih agile atau lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, sehingga kita harus melakukan penyesuaian di berbagai hal.
bagi terkait pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Ini adalah gambaran saya rangkum di sini dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity dapat diatasi dengan bukan itu sendiri. V itu adalah vision, U ini adalah understanding, C adalah clarity, dan I adalah agility. Lanjut. Nah, ini adalah strategi-strategi yang saya review sedikit terkait berbagai hal. Mungkin yang ada di Zoom meeting ini adalah pemangku kepentingan. Maka saya harapkan kedepannya kita bisa lebih mengoptimalkan P3DN. Kenapa ini penting? Karena rata-rata sangat berperan di dalam peningkatan implementasi P3DN adalah teman-teman yang menjadi kepala OKBPD. Walaupun secara struktur organisasi tim P3DN ini diketuai oleh kepala dinas, perindustrian, ataupun koperasi. Kepala OKBPD hanya menjadi anggota, tapi perannya sangat luar biasa, sehingga perlu dioptimalkan tim P3DN. Kemudian yang kedua, segera laksanakan review anggaran. Walaupun mungkin posisi kita ini sudah di bulan November, tapi saya sangat yakin bahwa tahun 2023 permasalahan P3DN tidak selesai. Maka kita harus sementara lanjutkan karena mungkin belum dicabut sampai sekarang. Kemudian perkuat diseminasi di daerah-daerah. Saya sangat yakin teman-teman pelaku PMK yang ada di daerah belum begitu paham bagaimana tata cara dari penggunaan P3DN ini, sehingga perlu dilaksanakan juga business matching untuk memperbanyak peluang-peluang mendapatkan P3DN dari koperasi dan UMK yang potensial. Kemudian reward and punishment sudah pasti. Dan ada nomor 7 yang saya ingin sampaikan bahwa KPBJ harus menjadi center of excellence atau menjadi pusat keunggulan. Harus keluar dari zona nyaman. KPBJ harus menjadi pionir di berbagai hal, terutama terkait pengadaan. Yang 9 adalah kawal P3DN di paket tender. Kita bahas tadi adalah biaya pengadaan. Sudah jelas aplikasi yang ada, sudah jelas monitoringnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan paket tender? Terus Mbak. Terus, ya. Ini adalah instruksi yang terakhir, saya pikir. Memang idealnya bahwa di dalam pelaksanaan pengadaan harus ada negosiasi juga. Tapi perjalanannya karena kemarin pokoknya belanja 400 triliun. Pokoknya produk tayang harus 1 juta produk. Jadi teman-teman daerah agak kesulitan. Ini mungkin merupakan yang namanya negosiasi harga. Dan kalau ini munculnya di awal tahun, mungkin tidak begitu masalah. Ini kan keluarnya sekitar bulan September berarti. Sehingga harus menjadi perhatian kita bersama bahwa P3DN harus dikawal dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan di paket tender tadi. Bahwa untuk paket tender agak luas terkait P3DN. Untuk itu saya membuat satu aplikasi yang saya namakan dengan Sila Praja Bergerak atau sistem layanan pengadaan barang jasa berjuang bola namanya. Di aplikasi ini seluruh SKPD yang akan mengajukan paket tender ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai best practice, mereka saya minta untuk mengisi kolom TKDN-nya atau tingkat komponen dalam negeri di dalam usulan paket tender yang diajukan kepada kita. Kemudian secara berkala di aplikasi yang kita miliki ini, misalnya dapat lihat di situ di layar baru 2 paket tender yang kita laksanakan, KDN-nya berapa? 85,28%. Terus ini 9 paket, KDN-nya 75%. Terus
terus menerus sampai 37. Terus ya, ini adalah kerangka untuk mengawal agar paket tender yang kita laksanakan benar-benar respect terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2024. Terus Perlem LKPP nomor 122 tahun 2022 itu merombak menghapus Perlem Deputi dari Manef terkait tata cara untuk transaksi di P3DN. Ini yang menyebabkan disrupsi. Seharusnya kalau ini keluarnya setelah atau pada tahun 2021, ini tidak akan menyebabkan kekacauan di sistem pendanaan. Terus yang jelas tadi, terus terima kasih, itu sebagai gambaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bapak Moderator. Terima kasih Pak Rahmadin atas pemaparan materinya. Waktunya pas ya, 45 menit. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan dari Pak Rahmadin tadi terkait dengan strategi akselerasi transformasi digital PBJ untuk P3DN. Nah, tadi udah dijelaskan beliau dengan pendekatan sinergi P3DN di era puncak ya, puncak. Nah, itu tadi udah diceritakan juga gimana cara problem solvingnya dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang ditawarkan. Nah, kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomunikasi langsung dengan beliau, dipersilahkan bisa memencet tombol raise hand atau di kolom chat ya. Ini di kolom chat ada dari Bapak R. Hidayat. Nah, bagaimana penerapan persetujuan barang impor untuk PBJ yang telah diterapkan di daerah Bapak? Mungkin Bapak bisa share pengalamannya. Gimana nih Pak Rahmadin? Baik Pak Kasman, saya mau konfirmasi saja. Itu maksudnya bahwa barang impor tersebut setelah dibeli atau gimana? Biar lebih enak kita bahas. Dari Pak Hidayat ya? Ya, dari Pak Hidayat. Atau kita undang langsung Pak Hidayat, Pak R. Hidayat bisa nggak? Langsung berkomunikasi dengan Pak Rahmadin. Halo, Pak Hidayat mana ya? Masih ada nggak ya? Pak Hidayat? Oh, itu Pak Kasman. Ya? Mungkin ada pertanyaan Pak Hidayat tuh gini. Kalau ada kebutuhan barang impor, misalnya di rumah sakit atau di dinas-dinas di provinsi itu, bagaimana cara disetujui atau tidak disetujui barang impor tadi untuk diadakan ya? Misalkan gitu misalnya. Sudah ada nggak ini yang terjadi di Kalsel ini? Ada permintaan dari rumah sakit atau dari mana yang akan membeli barang impor? Mungkin gitu mungkin. Baik, sudah. Saya pikir pertanyaan sudah cukup jelas. Dan saya mencoba memberikan solusi bahwa
kita memang kemarin berada pada situasi ketidakjelasan, ketidakpastian terkait barang impor tersebut. Di mana pada saat kita berdiskusi dengan rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan, ada 4 rumah sakit di sini, kita menyampaikan apakah barang yang Bapak Ibu mau beli ini sudah ada di KDN Kementerian atau tidak. Terus keperluannya gimana? Kita perlu justifikasi teknis terkait hal ini. Dan kita menyampaikan bahwa secara regulasi saat itu untuk pembelian barang impor diperbolehkan dengan catatan memang benar-benar krusial. Tidak ada barang-barang lain yang sejenis yang ada di Indonesia. Dan kita tidak mau juga berisiko. Pada saat itu, setelah proses selanjutnya, ada surat edaran dari LKPB yang menyatakan bahwa semua barang-barang yang medis itu ada di katalog sektoral Kementerian Kesehatan. Clear ya, pada saat sekarang. Tapi pada saat itu kita masih wait and see. Apakah barang tersebut akan kita beli, walaupun barang impor, atau kita pending. Tapi berbicara masa keselamatan rakyat, kita harus memiliki strategi bahwa kita harus punya justifikasi teknis bahwa barang tersebut memang harus dibeli. Pertama, yang kedua, barang tersebut tidak ada di katalog sektoral Kementerian Kesehatan. Dan sampai sekarang mungkin belum terjadi gejolak, kita belum pernah membeli barang-barang impor. Sekarang nggak tahu nanti Desember atau Januari depan. Teman-teman dari rumah sakit memang selalu berkomunikasi dengan kita, dan kita menyediakan pendamping kita untuk melaksanakan pendampingan proses pengadaan barang jasa yang ada di rumah sakit. Baru namun sesuai dengan regulasi. Saya berikut itu saja. Terima kasih. Oke, demikian tadi Pak R. Hidayat jawaban dari Pak Rahmadin. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin udah jelas ya. Nah, kemudian kita undang berikutnya Pak Irwan Iskandar dari BPBJ Kutim. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Pak, Pak narasumber, Pak Karo ya. Saya enggak berani kalau Pak Karo ini nyebut nama, karena tinggi sekali. Ini Pak Karo, terkait tim P3DN Pak Karo. Tupoksi selain kan kita membentuk tim P3DN itu kan di Pemda, itu kan jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban di Pemda bahwasannya ada tim P3DN. Akan tetapi kan tugas dan fungsinya tim P3DN ini ada. Nah, saat kapankah tupoksi itu akan dijalankan dan siapa saja yang perlu datang untuk mengoreksi, dan juga apa saja yang perlu dikoreksi oleh tim P3DN, seperti itu. Dan yang kedua Pak, terkait denda apabila di situ kan pejabat pengadaan, padahal kan itu kan pelaku pengadaan sebenarnya Pak. Pelaku pengadaan itu kan bisa PPK, KPA atau PA. Nah, itu kan denda 1% atau sama dengan yang lebih tinggi 500 juta kalau nggak salah. Dan kalau untuk penyedianya kan itu selisih daripada yang ditawarkannya mereka. Produknya PDN-nya itu berapa persen ditawarkan mereka, nanti yang terlaksana itu berapa persen. Nah, itu tugas siapa Pak untuk mengecek itu dan mendendanya? Apakah dari auditor atau dari tim P3DN? Terima kasih itu Pak Karo, itu aja Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Karo. Baik Pak Irwan, saya menyampaikan ilustrasi sedikit bahwa tim 3DM sebenarnya di awalnya dipaksa untuk ada di seluruh kabupaten kota. Dan rata-rata yang punya peran itu adalah kepala UKPBJ. Walaupun yang menjadi ketua hariannya adalah kepala dinas perindustrian atau kepala dinas koperasi. Tapi pelaku utamanya itu kita juga akhirnya. Ya, gitu ya. Di tim 3DM tidak pada posisi untuk melaksanakan sanksi atau rewards, karena kita punya pendamping dari BPKP. BPKP setiap hari meminta laporan dari kita sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Dan untuk punishment itu dari mereka, kita tidak berani membuat suatu regulasi atau kebijakan untuk melaksanakan punishment terhadap KPD yang belum melaksanakan implementasi P3M. Jadi bagaimana caranya? Kita berikan laporan kepada pimpinan berkomunikasi dengan BPKP, dan BPKP melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan P3M tersebut. Jadi kita pada posisinya hanya menyuplai data kepada teman-teman BPKP. Untuk lebih jauh, saya tidak berani berspekulasi. Kita ikuti saja aturan mainnya. Ya. Iya Pak, karena kayaknya semua Pemda itu hanya ketua harian di sana, tapi yang pelaksana kayaknya di UKPBJ semua. Betul. UKPBJ karena center excellent itu mungkin Pak ya, makanya jadi senternya. Terima kasih Pak Karo penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Irwan. Kemudian kita undang lagi Pak Harlin dari Sulawesi Barat. Silakan Pak Harlin. Oh, mic-nya belum dibuka lagi Pak Harlin. Pak Harlin? Oh, nggak bisa. Mic-nya nggak bisa di... Nah. Sudah bisa Pak tuh. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo. Yang kami tanyakan di sini Pak terkait dengan penerapan TKDN pada pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini apakah dilakukan kompetisi atau hanya menjadi kewajiban di PPK? Mungkin itu saja Pak yang kami pertanyakan. Terima kasih. Baik Pak Harun, untuk ini saya minta Pak Kasman yang menjawab. Karena beliau adalah Pokja, saya tidak berwenang dan tidak berwenang untuk beli kami. Silakan Pak Kasman. Halo, gimana tadi Pak Harlin? Ini Pak, terkait dengan penerapan TKDN pada pekerjaan konstruksi, apakah menjadi kewajiban kompetisi atau hanya menjadi kewajiban pada saat berkontrak di PPK? Sebenarnya kita sesuai dengan yang peraturannya ya, bahwasannya itu kan dari nilainya, kemudian terkait dengan lama waktunya itu kan ada di dalam Perlem 1221 yang dituangkan juga di dalam MDP. Nah, tetapi di Kalimantan Selatan pada saat SKPD itu meminta diproseskan tendernya, kita kan ada
ini kan Pak Karo ya, aplikasi Sila Praja Bergerak. Di situ aplikasi yang merupakan jembatan antara SPSE dengan Sirup. Nah, di situ juga ada kewajiban dari SKPD untuk menyampaikan item-item pekerjaan di situ, apakah sudah ada sesuai dengan TKDN-nya atau tidak gitu. Misalnya terkait dengan personil, terkait dengan material, juga itu ada kewajiban juga mereka menyampaikan. Jadi di situ kita telah melakukan identifikasi juga. Namun kalau cuma 1 tahun kan itu tidak dikompetisikan. Kemudian nilainya juga kita lihat dari situ juga, Pak Harlin. Ya, gimana Pak Harlin? Maksud kami di sini Pak, berarti hanya pekerjaan yang di atas 1 M ya yang dipersyaratkan harus ada TKDN-nya. Ya, sesuai dengan ketentuan. Berarti nantinya untuk mekanisme PPK untuk melaporkan di aplikasi BPKP terkait dengan penerapan TKDN gimana itu Pak? TKDN nanti kita bahas hari Rabu lah, TKDN konstruksi. Oh siap, iya, siap. nanti ada khusus kalau nggak salah Pak Paniduha ya, Pak ya? Bukan, Pak Widi nanti Rabu ini. Oh, Pak Widi. Jadi memang saya repot juga menjawabnya. Memang ada terkait dengan apa itu Pak? Yang aplikasi kita Sera ya, siswa TKDN ada juga di situ. Ya, Tapi untuk lebih jelasnya nanti di hari Rabu kita akan membahas lebih detail terkait dengan itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa hadir semua, termasuk Pak Harlin. Siap. Insya Allah Pak. Oke, ini tadi dari Pak Irwan Iskandar juga semua pekerjaan dituangkan TKDN-nya. Ya memang ada perhitungan semuanya ya antara personil, kemudian apalagi itu material, kemudian semuanya ya. Oke. Silakan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan P3. Oh ya, kita undang Pak Suyadi Patmo dari Rembang. Silakan Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Kasman selaku moderator yang sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Rahmadin, yang terhormat Bapak Kasman selaku moderator, Pak Muji Santosa selaku Direktur Utama daripada Muji Santosa Training and Consulting. Ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan TKDN ini. Yang pertama terkait dengan kebutuhan barang terkait dengan laptop ya. Ini harusnya terkait dengan TKDN ini dimulai pada saat perencanaan Pak. Di sini misalnya ada suatu OPD membutuhkan barang laptop di situ ya. Di situ dilihat anggarannya. Kalau di sini disesuai dengan peraturan surat edaran dari Kepala LKPP nomor 9 tahun 2022 di situ terkait dengan laptop untuk kebutuhan administrasi dengan harga satuan kontrak payung 11.800. Sehingga pada saat perencanaan di situ paling tidak ada harga-harga belanja laptop yang kiranya lebih dari 11.800 atau mungkin lebih tinggi lah.
Sehingga untuk memperkuat atau meningkatkan terkait dengan terkait pembelian barang-barang yang terkait dengan TKDN ini bisa dimulai dari proses perencanaan, Pak. Jadi bagaimana supaya apakah bisa tim P3DN ini masuk di dalam salah satu bagian dalam proses verifikasi perencanaan anggaran, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pengawasan penggunaan barang-barang TKDN. Sehingga bukan hanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan Iskandar, bukan hanya pada saat di depan kita semangat, namun lemah dalam proses pengawasan. Jadi memang betul-betul nanti OPD betul-betul diawasi terkait dengan penggunaan barang-barang TKDN-nya. Jangan sampai nanti kita sudah semangat di awal, tim P3DN-nya melempem gitu ya. Ini lagi semangat-semangatnya ini, Pak Irwan Iskandar ini. Memang betul gitu ya, saya setuju sekali bagaimana proses pengawasan yang melekat gitu ya. Ini perlu kita bahas pada sore hari ini, dan mungkin besok di Pak Vidi akan lebih dipertajam lagi terkait dengan TKDN. Begitu Pak, terima kasih Pak Dr. Rahmadin dan Pak Kasman, Pak Muji dan Pak Irwan Iskandar dan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi Patmo. Silahkan Pak Rahmadin respon dari statement Pak Suyadi Patmo. Baik, terima kasih Pak Suyadi Patmo atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Cuma sebagai gambaran. Suaranya kurang terdengar Pak. Baik, sudah ya? Baik, terima kasih Pak Suyadi Patmo yang sudah memberikan respon terhadap materi saya. Dan di slide berapa itu saya sudah sampaikan. Idealnya, pengadaan barang dan jasa itu dimulai dari perencanaan pengadaan. Sudah ada di situ penyusunan spesifikasi teknis, harga barang dan seterusnya, dari kebutuhan dan seterusnya, sampai pada serangkaian pekerjaan. Itu ideal. Tapi kan impresi ini menyebabkan kita tidak ideal. Makanya saya perlu membahas UK tadi. Belum bahas situasi yang penuh disrupsi. Apakah setelah kita merencanakan pengadaan di tahun 2021, impresi ini muncul tahun 2022 di bulan Maret, dan kita harus melaksanakan impresi ini tahun 2022 ini, apakah bisa kita sampaikan bahwa kemarin rencananya nggak bisa dikadain Pak? Nggak bisa kan? Saja kita harus melaksanakan akselerasi dan penyesuaian agar dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan itu clear. Dari mana kita mulainya? Dari skema-skema yang saya taruhkan tadi. Dari work management, ada yang lainnya. Semoga bisa menyesuaikan. Kemudian terkait pengawasan saya sangat sepakat. Makanya kita di UKPPD selalu diawasi oleh para auditor, baik internal maupun eksternal. Dan kita hampir setiap hari dilaksanakan pengawasan. Teman-teman BPKB minta kepada kita SKPD mana yang sudah melaksanakan transaksi, beserta rinciannya. Dan SKPD mana yang belum melaksanakan transaksi beserta rinciannya. Dan data tersebut kita serahkan kepada teman-teman BPKB untuk dilaksanakan review. Saya sepakat dengan pengawasan. Akan tetapi, kewenangan untuk pengawasan bukan berada di UKPPD. Saja data kita supply ke auditor internal seperti Itwil dan Inspektorat ataupun eksternal seperti UKPPD. Tapi harapannya saja dengan adanya P3DN ini, seluruh
seluruh UMK kita bisa meningkat perekonomian. Itu yang idealnya. Begitu itu saja Pak Kasman. Untuk lebih lanjut, silakan. Ya. Diskusi. Makasih. Gimana Pak Suyadi? Oke. Oke. Ini saya Terima kasih coba. Pak Rahmadin, Pak Kasman sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyadi Patmo. Nah ini tadi ada terkait dengan pertanyaan dari Pak Harlin dari Sulawesi Barat tadi. Ini Pak Irwan ada menyampaikan bahwasanya semua pekerjaan itu dituangkan TKDN-nya kalau pekerjaan yang minimal nilainya 1M dan TKDN-nya minimal 25% baru ada preferensi harga. Jadi ini memang sudah ada dituangkan di dalam MDP. Nah, kemudian dari Pak Novendri juga ini ada pertanyaan, jika penyedia khususnya konstruksi telah memberikan pernyataan komponen TKDN dan pernyataan kontrak, apakah kita masih memperhitungkan kembali atau memakai pernyataan dari penyedia khususnya konstruksi? Dan ini juga tadi udah dibantu dijawab oleh Pak Irwan, bahwasannya tetap memakai pernyataan dari penyedia. Oke. Ini ada direspon lagi oleh Pak Novendri. Jika dari sisi UKPBJ memang benar memakai pernyataan dari penyedia, tetapi apakah pernyataan tersebut digunakan APIP atau APIP tetap menghitung TKDN-nya kembali? Gimana nih Pak Irwan nih? Maaf Pak Rahmadin, kita undang Pak Irwan. Ini Pak Oh jadi saya pernah koordinasikan dengan BPKP bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Irwan ini merupakan koordinasi beliau dengan BPKP. Begitu ya Pak Irwan? Halo Pak Irwannya masih ada? Nah, masih ada nih. Silahkan Pak berbagi. Pak Kasman, itu harus dipahami terpisah. Oke. Ya Yang silakan untuk Pak proyeksi Muji. harga, tolong nanti kalau ada info baru ya. Untuk proyeksi harga itu suatu komponen ya minimal 1 miliar dan Oke. komponen itu punya TKDN minimal 25%. Itu bagian untuk evaluasi proyeksi harga. Selesai ya. Berikutnya nanti kalau kontrak dikerjakan kan dihitung-hitung itu TKDN, PDN dan sebagainya. Ya itu nanti dihitung TKDN yang berdasar webnya Kemenperin berapa, yang PDN berapa dan sebagainya. Cuman saya mengingatkan untuk para penyedia jangan terlalu semangat melaporkan 100% TKDN dan sebagainya. TKDN yang ada di webnya Kemenperin, yang PDN benar-benar yang produk dalam negeri. Jadi pengertian ini harus dipisahkan ya, pengertian untuk proyeksi harga ketika mau tender dan pengertian ketika laporan selesai berkontrak begitu. Nah, nanti mungkin Pak Widi bisa mengkoreksi pendapat saya benar atau tidak nanti di hari Rabu ya. Mungkin begitu pendapat sementara aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Ini melengkapi jawaban yang tadi ditanyakan oleh Pak Harlin dari Sumbar, kemudian dari Pak Novendri ya, dari Pak Novendri. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan yang lebih detail lagi di hari Rabu. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bergabung di hari Rabu. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waktu kita masih 15 menit lagi. Atau Pak Rahmadin ada yang ingin disampaikan, Pak? Baik.
teman-teman sekalian, bahwa memang P3D ini bukan satu permasalahan yang gampang. Banyak hal yang harus kita perhatikan dan harus kita kritisi, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Tapi roda pengadaan barang dan jasa sudah. Sadar kita harus teralami dengan apa yang kita laksanakan. Apakah dengan P3D selesai permasalahan? Tidak. Tapi memang akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah kan dicereweti oleh tante-tante yang pelaku UMKM yang jualan di pinggir jalan dan menjual produk makanan untuk rapat. Belum bisa mereka melaksanakan login di tata kelola. Belum bisa untuk melaksanakan transaksi. Mereka terbiasa dengan pola-pola konvensional. Apakah dengan adanya P3D ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan literasi digitalnya? Iya, pasti. Kan saya sampaikan di saya tadi bahwa literasi digital kita masih 36%. Artinya masih agak rendah. Kalau mau dikatakan, tidak mau dikatakan rendah. Tapi harapan saya, misalnya dengan adanya sistem yang disampaikan oleh Presiden ini, kita bisa lebih proaktif. Kalau harusnya kemarin itu perencanaannya P3D, ternyata tidak, itu bukan persoalan. Tapi bagaimana kita mensikapi dari sikap yang reaktif menjadi proaktif. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman tim P3DN, dengan teman-teman Bitwil ataupun dengan BPKP, agar pengadaan barang jasa yang kita laksanakan benar-benar sesuai dengan kaidah regulasi dan kaidah pemanfaatan. Value for money harus kita tetapkan. Mungkin itu saja dari saya Pak Kasman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Rahmadin. Mungkin saya undang lagi Pak Muji Santosa. Ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan, Pak? Ya, terima kasih Pak Kasman. Yang disampaikan Pak Biro hari ini kan membahas itu ya, toko daring sama katalog lokal. Hari ini kita sudah biasa mengembangkan toko daring, sudah banyak item dan sebagainya. Ternyata regulasi dari Permendagri maupun dari KPK diminta daerah untuk mengembangkan katalog lokal. Tantangan-tantangan seperti itu akan sering terjadi ya. Termasuk penegasan. Kemarin kita mengisi laporannya di BPKP itu adalah semua yang TKDN, yang PDN dan sebagainya. TKDN dari web Kemenperin, TKDN dari pernyataan PPK, pernyataan penyedia dan sebagainya. Tapi keluar lagi edaran bahwa TKDN itu hanya yang dari webnya Kemenperin, yang lain dihitung sebagai PDN saja ya. Begitulah dinamikanya. Ini akan seperti itu. Mungkin yang dinilai oleh Pak Rahmadin tadi bahwa ada percepatan perubahan, pemaknaan dan sebagainya yang kita nggak pas dan sebagainya. Ya, itulah dinamikanya. Ya kita nikmati saja lah gitu. Tidak usah jadi stres dan sebagainya. Begitu ya Pak Rahmadin. Terima kasih Pak Rahmadin atas presentasi hari ini. Bapak Menteri telah memotret situasi hari ini sehingga kita yakin berjalan di jalan yang untuk mencapai semua tugas-tugas kita, dan kita menyadari bahwa tidak semuanya pas, tapi kita harus berjalan dengan yang benar gitu ya. Tidak menyimpang dalam koridornya. Semoga Pak Rahmadin hari ini bermanfaat bagi para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia maupun para inspektorat maupun para praktisi lainnya. Demikian Pak Kasman. Salam, terima kasih. Wassalam. Ya, makasih Pak Muji atas penjelasannya. Terima kasih Pak Rahmadin juga telah berbagi tentang percepatan P3DN pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian
Zoom meeting kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami juga minta maaf apabila dalam penyampaian kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Tadi ada sedikit trouble juga di suara, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari acara kita pada hari ini. Demikian akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sampaikan ke host Pak Prof. Muklis. Silakan Pak Prof. Beliaunya masih di jalan mungkin ya, Pak Muji. Oh ya, mungkin masih jalan. Jadi kita sampaikan pengumuman bahwa minggu ini hari Rabu akan kita bahas TKDN di pekerjaan konstruksi berdasarkan update peraturan terbaru. Nanti hari Kamis atau Jumat ya kita membahas mengenai uji beton ya. Ya, itu acara minggu ini. Silakan Bapak Ibu isi post testnya ya, cuman 4 soal saja, mudah saja. Demikian Pak Kasman, kita bisa saling bisa saling exit dari forum ini.